misalkan dari kakak-kakak atau teman-teman yang ada yang masih belum mengerti atau kurang paham, boleh langsung dipotong aja di tengah-tengah, nggak apa-apa. Oke. Dan kalau misalnya suaraku tiba-tiba menghilang, nanti boleh diinterupsi aja ya. Oke deh. Nah, mungkin ini soal pertama ya, tentang gas. Mungkin bisa kita baca bersama ya, teman-teman kakak-kakak. Oke. Nah, di sini itu ini UTS tahun 2019, di mana yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan faktor daya manfaat gas? Kita diminta untuk menjelaskan. Selanjutnya, di sini diberitahukan persamaan volume molar dari suatu gas itu ada persamaannya V sama dengan AP plus B per P minus 0,002. Ada dikasih tahu nilai A dan B-nya di sini. Kemudian kita diminta untuk hitung pada tekanan berapa faktor daya manfaat mencapai titik minimum. Nah, sebenarnya di sini ya, yang paling krusial adalah kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan daya manfaat seperti itu. Oke. Nah, daya manfaat maaf, faktor daya manfaat ya. Sorry. Oke. Faktor daya manfaat itu kita bisa sebut sebagai namanya kompresibilitas. Faktor daya manfaat itu bisa kita bilang namanya adalah kompresibilitas. Atau biasanya lambangnya itu adalah Z. Nih, lambangnya itu adalah Z. Jadi Z ini merupakan faktor daya manfaat dari suatu gas. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, semakin besar nilai Z, ya, namanya juga faktor daya manfaat. Artinya apa? Artinya kalau semakin besar nilai Z-nya, berarti kita semakin susah untuk memanfaatkan gas tersebut. Sekali lagi, semakin besar nilai Z, maka akan semakin sulit untuk memanfaatkan gas tersebut. Jadi, kita butuh usaha lebih nih buat bisa memanfaatkan gas tersebut. Nah, mungkin kalau kakak-kakak ataupun teman-teman udah tahu ya istilah manfaat dan ekspansi. Jadi kalau misalnya manfaat itu ibaratnya kita memperkecil ruangan dia. Kayak kita ditekan kan, berarti dari misalkan kita di ruangan yang isinya volumenya 100 liter, kita dipaksa untuk berada di ruangan yang 1 liter atau yang dari 10 meter persegi 10 meter kubik kita dipaksa untuk ke ruangan yang 2 meter kubik misalkan. Nah, namanya itu adalah dimanfaatkan. Jadi kita kurangi volumenya. Jadi bahasa lainnya adalah dikurangi volumenya atau diperdekat jaraknya. Sedangkan kalau ekspansi itu berarti diperbesar volumenya. Nah, sedangkan kalau semakin kecil nilai Z-nya, ya, semakin kecil nilai Z, maka semakin mudah untuk memanfaatkan gas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana sih kondisi dari suatu gas itu? Apakah dia sulit untuk dimanfaatkan atau mudah untuk dimanfaatkan? Nah, dari sinilah sebenarnya ada hubungan antara apa itu gas ideal dan faktor daya manfaatnya. Nah, kalau kita review sedikit tentang gas ideal, maka di sini terdapat beberapa asumsi yang diberikan. Di mana yang pertama bahwa ya volume dari gasnya ini ya volume gas ideal itu dianggap mendekati nol atau dia tidak memiliki volume si gas tersebut. Lalu yang kedua, jarak antara masing-masing gasnya itu sangat jauh antar masing-masing gas cukup jauh. Kemudian apa? Kemudian diasumsikan tidak ada interaksi yang kuat antara masing-masing molekul gas. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa tumbukan dengan dinding ini terjadi secara lenting sempurna. Tumbukan dengan wadah atau dinding
dari molekul gas tersebut. Jadi energi dari gas tersebut itu akan tetap konstan karena tidak adanya transfer energi dari gas ke dinding. Seperti itu. Oke? Ini yang terbuang. Nah, ini adalah 3 asumsinya. Nah, yang berhubungan dengan daya manfaat itu asumsi yang mana ya? Ini asumsi yang kedua, di mana untuk molekul gas tersebut tidak ada interaksi yang kuat antara molekul-molekul gas. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman kakak-kakak, bahwa interaksi yang mungkin terjadi itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada interaksi yang tarik-menarik, dan ada interaksi yang tolak-menolak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita gambarkan untuk gas ideal di sini ya, bentukannya seperti ini. Ini misalkan adalah suatu gas, misalkan ya seperti ini. Ini adalah suatu molekul gas, ini molekul gas dengan jarak tertentu, misalkan ini jaraknya adalah suatu R, maka di sini antara molekul gas 1 dengan molekul gas 2 ini tidak ada interaksi antara mereka berdua. Sehingga apa? Sehingga kita cukup mudah nih untuk memanfaatkan si gas tersebut. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memanfaatkan gas tersebut. Karena apa? Karena baik molekul gas 1 dengan molekul gas 2 ini tidak ada interaksi yang dominan atau interaksi yang kuat antara masing-masing molekul gas. Nah, untuk gas ideal sendiri, dia memiliki nilai Z sama dengan 1. Kenapa? Karena sebenarnya Z itu kita bisa tuliskan sebagai PV per nRT untuk sistem gas ideal. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tahu bahwa untuk gas ideal sekali lagi dia akan memiliki faktor kompresibilitas sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk gas yang nyata? Apakah dia memiliki nilai Z sama dengan 1? Nah, berhubung karena gas nyata itu dia melawan atau menghilangkan semua asumsi dari gas ideal, ya, menolak, istilahnya ya ini kasarnya menolak asumsi gas ideal, atau tidak sesuai dengan asumsi gas ideal, maka kita tahu nih untuk gas nyata ini terdapat interaksi antara masing-masing molekul gas, iya kan ya? Nah, interaksi antara masing-masing. Nah, interaksi inilah yang akan bergantung pada yang kita lihat di sini. Misalkan aku punya gas yang jaraknya sangat jauh misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh gas ideal yang dimana jarak mereka sangat jauh. Ya, ini sistem gas ideal yang tadi nilainya akan Z sama dengan 1 nilai Z-nya. Jadi no interaction, sini nggak ada interaksi. Sedangkan kalau kita lihat, kalau misalkan jaraknya seperti ini, nah ini jaraknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Nah, karena gas ini akan memiliki gaya dispersi London, semua molekul kan punya gaya dispersi London ya dan gaya-gaya yang lain, maka secara naluriah bahwa gas A dan gas B ini akan suka untuk berdekatan. Sekali lagi, saat dia berada di jarak yang dekat seperti ini, ya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, maka antara gas A dan gas B ini secara naluriah atau secara alami akan semakin berdekatan atau suka untuk berdekatan. Kenapa? Karena di sini mereka memiliki gaya-gaya antar molekul yang bisa berikatan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena mereka berdua ini mau berdekatan atau mudah untuk berdekatan, sehingga usaha kita buat memanfaatkan mereka itu jauh lebih mudah. Ya kan ya? Dan kalau ini kita perlu energi banyak, di sini misalkan, nah kita perlu energi banyak buat memanfaatkan mereka. Sedangkan kalau misalkan di sini, kita hanya perlu sedikit energi untuk bisa memanfaatkan mereka. Kenapa? Karena sekali lagi, mereka secara alamiah suka untuk berdekatan. Nah, ini kita sebut sebagai pada jarak yang efektif. Seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada jarak yang efektif ini, nilai Z ini akan menjadi kurang dari 1. Kenapa? Sekali lagi karena usaha kita buat memanfaatkan dia menjadi berkurang. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita dekatkan dia nih, ini gas A, ini gas B nih. Jaraknya sangat-sangat dekat. Nah, maka kita tahu bahwa setiap gas itu mengandung inti atom, ya kan ya? Ini ada inti, ini ada inti. Akibatnya apa? Akibatnya kalau mereka sangat dekat seperti ini antara gas A dan gas B, yang membuat secara alamiah
mereka akan tolak-menolak. Seperti itu. Sekali lagi, kalau kita lihat, kalau misalkan di sini jaraknya terlalu dekat, maka interaksi yang dominan adalah interaksi yang tolak-menolak. Karena mereka nggak mau nih inti ketemu inti. Nah, sehingga untuk kasus ini, nilai Z-nya itu akan lebih dari 1. Seperti itu. Nah, kalau ini interaksi tarik-menarik yang dominan. Sedangkan kalau yang kanan, interaksi yang tolak-menolak yang dominan. Seperti itu. Sorry. Tolak-menolak yang dominan. Nah, pada kasus apakah bisa ada interaksi yang tarik-menarik dominan ataupun yang tolak-menolak dominan? Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa pada saat gas ideal ini kan berarti kita bisa bilang bahwa P ini mendekati 0. Kenapa? Karena jarak antara masing-masing molekul gas ini hampir kita bilang sebagai tahingga atau sangat jauh. Sehingga kita tidak perlu memberikan tekanan apa-apa terhadap gas ideal. Nah, sedangkan untuk yang eh, kondisi kedua yang seperti ini, yang jaraknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, maka kita lihat nih teman-teman, kita perlu berikan tekanan dari luar biar mereka memiliki sistem yang seperti ini. Nah, ini terjadi saat apa? Ini terjadi saat nilai P-nya itu sedang-sedang saja, sedang mendekati kecil, ya sekitar mungkin 1-5 atm. Nah, sekitar segitu nilai tekanannya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar tekanannya. Karena apa? Karena jarak antara A dan B-nya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Sedangkan untuk kasus yang ketiga ini, yang sebelah kanan, kita lihat bahwa jarak antara molekul A dan B ini sangat dekat. Otomatis apa? Otomatis kita kasih tekanan dari luar yang besar, biar mereka bisa memiliki bentuk atau konfigurasi yang seperti ini, yang sangat berdekatan. Nah, maka dari itu, pada kasus yang kanan ini terjadi pada saat P yang besar. Seperti itu. Sekali lagi, untuk gas ideal terjadi pada saat tekanannya itu mendekati 0, yang mereka sangat berjauhan. Kemudian untuk yang di tengah-tengah ini, itu terjadi saat tekanannya itu sedang atau mendekati tekanan kecil seperti 1-5 atm. Mereka akan memiliki konfigurasi yang seperti ini, yang jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ini terjadi saat tekanannya sangat besar. Sehingga antara A dan B sangat dekat jaraknya, yang membuat nantinya mereka sangat berdekatan. Seperti itu. Nah, dari informasi inilah kita bisa menggambarkan nantinya kurva antara nanti Z atau faktor kompresibilitas atau faktor daya mampat terhadap nilai P-nya. Sekali lagi, untuk gas ideal itu tadi nilai apa namanya, P-nya sama, Z-nya sama dengan 1, sorry. Nih. Ini untuk gas ideal di sini, P-nya mendekati 0. Lalu saat kita besarkan tekanannya ya, seperti keadaan yang kedua ini, maka nilai Z-nya akan berkurang. Ya kan, sesuai dengan penjelasan ini, kurang dari 1. Lalu akan ada suatu saat di mana Z-nya akan naik nih. Nah, seperti ini. Maka kalau misalnya teman-teman lihat di buku ataupun saat apa namanya, baik Ibu Lupna atau Bu Sintia menjelaskan, seperti ini bentuk grafik dari Z terhadap P. Nah, untuk yang sistem ideal itu terjadi saat yang di sini. Nah, ini itu adalah yang sistem gas ideal yang memiliki nilai Z sama dengan 1. Oke. Jadi untuk yang bagian A, kesimpulannya apa yang dimaksud dengan faktor daya mampat? Faktor daya mampat itu bisa dibilang sebagai kemudahan untuk suatu gas bisa dimanfaatkan. Semakin besar nilai Z, akan semakin sulit untuk dimanfaatkan, sedangkan semakin kecil nilai Z akan semakin mudah untuk dimanfaatkan. Nah, teman-teman bisa menjelaskan dari sini, dari apa namanya, asumsi gas ideal, dan kalau misalkan ini teman-teman nggak mau jelasin nggak apa-apa, langsung bisa ke sini. Nah, saat jaraknya jauh, seperti gas ideal, maka bisa dipastikan nilai Z-nya sama dengan 1. Saat jaraknya cukup dekat antara kedua gas, yang dimana kita berikan tekanan yang cukup besar, maka dia akan memiliki Z kurang dari 1. Kenapa? Karena gaya tarik-menarik ini lebih dominan dibandingkan gaya tolak-menolak. Sedangkan untuk yang tekanan besar, itu akan memiliki nilai Z lebih dari 1. Kenapa? Karena jarak antara molekul gas A dan molekul gas B sangat-sangat berdekatan, sehingga mereka akan cenderung untuk tolak-menolak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menjelaskannya dari situ. Oke. Sampai pertanyaan A ini, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau masih kurang jelas? Boleh teman-teman silakan. Dari aku udah jelas, Wan. Oh, oke. Makasih, Mir. Oke, yang lain?
Jelas, Wan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh chat di private chat atau open mic aja ya. Oke, sip. Makasih ya kakak-kakak dan teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Yang B ini tadi ya sudah dibacakan, kita punya persamaan volume dan di sini kita diminta untuk mencari tekanan saat daya mampat mencapai titik minimum. Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman. Saat daya mampat mencapai titik minimum. Nah, kalau kita lihat dari grafik tadi yang udah kita gambar bahwa yang dimaksud minimum itu saat seperti ini. Nah, ya kan ya? Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, yang dimaksud minimum itu saat yang seperti ini, yang nilai Z-nya itu paling kecil. Nah, kita di kalkulus atau di matematika yang mungkin sudah mengenal bahwa, bentar, ini slide-nya kurang ya, bentar ya. Nah, kita sudah mengetahui ya kalau misalkan di matematika ataupun kalkulus, kalau kita mau mencari nilai minimum dari suatu fungsi, maka kita bisa menganggap nilai gradiennya itu akan sama dengan 0. Karena nilai kemiringan di puncak itu akan bernilai 0 karena dia bentuknya datar ya kan ya. Seperti ini ya kalau kita lihat. Bentar. Oke. Kalau kita lihat dari suatu grafik misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita tahu bahwa ini ada puncaknya ya. Maka kemiringannya ini akan sama dengan 0 seperti itu. Nah, maka kita bisa memperlakukan si grafik tadi yang nilai Z tadi terhadap P akan sama dengan 0. Dimana kita tahu ya tadi ya, nilai Z itu kan adalah PV per NRT. Nah, tadi di soal itu sudah ada persamaan antara V terhadap P. Kalau kita perhatikan lagi ya, kita recap bahwa V itu sama dengan AP plus B per P minus 0,002. Maka kita bisa tuliskan, bentar, V sama dengan AP plus B per P minus 0,002. Nah, kita substitusikan saja nilai V ini ke dalam si persamaan Z menjadi Z sama dengan P dikali AP plus B per P minus 0,002 dibagi NRT. Nah, akan menjadi Z sama dengan AP kuadrat plus B minus 0,002 P per NRT. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita mau turunin DZ per DP, itu akan sama dengan 0. Dari faktor ini ya, sekali lagi, karena untuk mencari nilai kemiringan dari suatu puncak atau suatu lembah, itu akan memiliki nilai DJ per DX sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa menghitung dari persamaan ini. DZ per DP itu akan sama dengan turunannya teman-teman ya. 2AP minus 0,002 per NRT. Ini kenapa bisa ada NRT lagi? Karena ini adalah konstan. Ibaratnya ini kayak misalkan angka 5, angka 6. Kan kalau angka-angka konstan itu tidak akan kita perhitungkan dalam turunannya. Seperti itu. Nah, ini akan sama dengan 0. Maka kita lihat NRT dikali 0 sama dengan 0 menjadi 2AP minus 0,002 sama dengan 0. Maka 2AP sama dengan 0,002. P sama dengan 0,001 dibagi A. Nah, tadi kita tahu ya nilai A-nya itu kalau nggak salah sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 5 liter per ATM per mol ya. Kita masukin saja, berarti di sini nilai sebentar ya, nilai P akan sama dengan 0,001 per 0,5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini nilai P-nya itu sama dengan sebentar berapa ini? 10 pangkat minus 3 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6. Sebentar ya. Aku agak lama nih ngitungnya. Setengah kali 10. Oh, 200 ya? 200 ATM. Nah, jadi untuk tekanan saat dia mencapai titik puncak itu terjadi saat tekanan sama dengan 200 ATM. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu untuk yang bagian B? Oke. Oke. Kalau misalnya belum ada, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Ke soal nomor 2. Nah,
Oke, mungkin teman-teman boleh dibaca dulu soalnya nomor 2 ini. Kita bareng-bareng baca ya. Ini soal lagi-lagi UTS 2019. Nah, satu mol gas monoatomik mengalami proses adiabatik yang tidak reversibel atau yang irreversibel menuju keadaan akhir gas pada 1 atm dan 273 Kelvin. Kerja yang dilakukan oleh sistem sebesar 1260 Joule dan perubahan entropi untuk proses tersebut adalah 21 Joule per derajat. Oke. Entropi mutlak gas pada keadaan akhir sama dengan 189 derajat per mol. Oke. Yang pertama, hitung nilai delta E dan delta H pada proses tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kerjanya itu dilakukan secara irreversibel. Jadi adiabatik irreversibel. Seperti inilah ya. Nah, jadi sebenarnya bedanya apa? Bedanya kan kalau kita ingat lagi ya, bahwa apa sih yang membedakan antara yang reversibel dan irreversibel? Kalau misalnya sistem irreversibel, ini terjadi saat apa? Terjadi saat nilai P eksternal itu tidak sama dengan P sistem. Nah, ini adalah keadaan yang irreversibel. Jadi nilai P eksternal itu tidak sama dengan P sistem. Maka dari itu kita lihat tergantung kondisinya. Kalau misalkan di sini kita lihat nilai kerja itu bisa kita definisikan sebagai minus dari P eksternal dikali perubahan volume. Nah, ini untuk yang proses irreversibel. Nah, kita mungkin belajar yang ini dulu ya, irreversibel. Sedangkan kalau misalkan untuk yang reversibel, ya, reversibel atau yang dua arah, maka namanya juga adalah reversibel. Nah, karena dia reversibel berarti apa? Berarti tekanan yang ada di sistem ini itu akan sama dengan tekanan yang ada di luar. Ya, namanya juga adalah reversibel. Artinya saat dia menekan ke bawah, ini menekan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, dan terus terjadi sampai mereka ya begitu terus. Nah, makanya disebut sebagai reversibel karena kedua sistem ini, kedua tekanan ini memiliki besar yang sama antara yang sistem dan juga yang eksternal. Maka di sini kita bisa bilang bahwa tekanan eksternal ini akan mendekati tekanan yang ada di sistem. Sistem ini kita bisa bilang gas ya teman-teman ya. Phase system itu isinya adalah gas-gas. Gas-gas. Atau gas aja boleh. Nah, maka dari itu kita bisa tuliskan nih, W sama dengan min P eksternal kali dV. Nah, kita bisa turunkan W sama dengan minus P sistem dV. Karena apa? Karena P eksternal itu akan mendekati nilai P sistem nilainya. Nah, sekarang tinggal tergantung. Kalau dia isotom reversibel, nanti P-nya diganti dengan nRT per V dan seterusnya. Jadi bisa seperti ini, atau teman-teman mau ganti dengan pakai yang nRT per V, itu dalam reversibel seperti itu. Jadi konsepnya ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman tahu bahwa nilai P sistem itu adalah nRT per V. Jadi menggunakan ini tuh tergantung dari kondisi yang dialami seperti itu. Oke, ini untuk reversibel dan irreversibel terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tahu ya teman-teman ya bahwa untuk proses adiabatik ya, adiabatik itu dia akan memiliki Q sama dengan 0. Artinya tidak terjadi transfer kalor antara sistem dan lingkungan. Oke, tidak terjadi transfer kalor. Nah, tidak ada transfer kalor itu bukan berarti tidak ada transfer energi. Jadi pada proses adiabatik ini energi ditransfer sebagai kerja. Nah, seperti itu. Sebagai kerja. Maka kalau kita tahu bahwa menurut hukum satu termodinamika, nilai DU itu akan sama dengan dQ plus dW. Nah, berhubung di sini tidak ada kalor yang terlibat, maka kita bisa bilang bahwa dQ sama dengan 0. Sehingga menyebabkan nilai DU itu akan sama dengan dW. Nah, seperti ini. Kalau kita lanjutkan lagi, nilai delta U itu akan sama dengan nilai W-nya. Seperti itu. Nah, sekarang di soal
kita sudah diberitahukan bahwa kerja yang dilakukan oleh sistem sebesar 1.260 joule. Nah, maka di sini kita lihat nilai delta U-nya itu juga akan sama dengan 1.260 joule. Seperti itu. Oke, sekali lagi di sini kita lihat karena di soal itu nilai W-nya sama dengan 1.260 joule ya. Di soal W sama dengan 1.260 joule, maka nilai delta U-nya sama dengan juga 1.260 joule. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini untuk delta U-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari delta H-nya? Oh ya, delta U sama dengan delta H, delta U sama dengan delta E ya, teman-teman. Di sini biar tidak bingung. Ini sama aja, istilahnya sama. Oke. Sekarang untuk yang delta H-nya, kita tahu bahwa delta H ini bisa kita tuliskan sebagai CP dt. Ya kan, teman-teman? CP itu adalah kapasitas kalor sistem pada tekanan tetap dan dt ini adalah perubahan suhunya. Nah, permasalahannya kita belum tahu nih berapa nilai dt yang ada pada sistem ini, ya kan ya? Karena di sini nggak dijelaskan suhu awalnya berapa, tekanan awalnya berapa, dan volume awalnya berapa. Jadi pada soal ini tuh kita masih nggak tahu nih P1-nya berapa, P1-nya berapa, T1-nya berapa. Ini nggak ada. Tapi kita tahu nih P2 sama dengan 1 atm, kemudian T2 sama dengan 273 Kelvin, dan kita nggak tahu V2-nya berapa. Oke. Nah, sekarang kita gimana cara tahu nilai delta T? Sorry, ini bukan delta tapi DH ya. Gimana cara tahu mencari delta T kalau kita nggak dikasih tahu di soal? Nah, di sini kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ya untuk informasi yang diketahui di soal. Nah, kita tahu nih teman-teman bahwa lagi-lagi DU itu juga sama dengan CV DT. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai DT. Kenapa? Karena kita udah tahu nilai delta U-nya, udah tahu nilai CV, di mana CV itu untuk gas monoatomik, CV ideal monoatomik, itu nilainya adalah 3/2R. Ini mono ya, mono atomik. 3/2R. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai delta T-nya. Kita lanjutkan, delta U sama dengan CV kali delta T, maka delta T sama dengan delta U per CV, atau 1.260 dibagi 3/2 dikali 8,314. Sebentar teman-teman ya, aku kalkulator cari dulu. Nah, jadi teman-teman bisa sambil hitung ini berapa nilainya. Bentar ya. Aku cari ya. Sebentar. 1,5 kali 8,14. Nah, 1.260 bagi ansur. Nah, dapatnya ini delta T-nya sebesar 101, oke, ini nge-like sebentar ya. Oke, 101,03 Kelvin. Itu delta T-nya teman-teman ya. Oke. Bentar. Oke. Bentar ya, ini laptopnya nge-like lagi nih. Nah, setelah kita mencari delta T nanti, kita bisa masukkan ke persamaan DH ini, teman-teman. Di mana DH sama dengan CP DT. Nah, seperti itu. Jadi, setelah kita dapat delta T ini, ya sekali lagi kita bisa mencari nilai si DH-nya. Oke, bentar ya. Ini setelah aku tiba-tiba ngehang lagi. Nggak bisa buat coret-coret. Bentar. Maaf ya teman-teman, maaf banget ini aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba laptopnya kayak gini.
Oke, jadi di sini delta T-nya itu kan dari delta U per CV ya, dapatnya nanti 101 Kelvin nilainya, seperti ini. Nah, saat teman-teman dapat nilai delta T-nya, kita tinggal masukkan ke delta H-nya di sini. Berarti delta H itu akan sama dengan CP kali delta T. Nah, CP-nya kita tahu ya, karena CV itu 3/2R, maka nilai CP itu adalah 5/2R. Nah, dari sini kita dapatkan delta H sama dengan 5/2R dikali 101 Kelvin. Nah, masukin nilainya 5/2 dikali 8,314 dikali 101. Maka delta H ini akan sama dengan, kalau kita lihat, nilainya menjadi, nah, kali 8,314 kali 101, nilainya adalah 2099,285 joule. Nah, ini adalah nilai delta H dari sistem atau reaksi yang kita gunakan. Sorry, dari sistem yang kita gunakan. Seperti itu. Oke. Jadi dapat nomor 1 nilai delta E-nya sama dengan 1260 dan nilai delta H-nya sama dengan 2099 joule. Nah, sekarang yang B, hitung P, V, dan T pada keadaan awal. Nah, sekarang gimana cara menghitung nilai P, V, dan T? Nah, berhubung di sini dia bukan adiabatik reversible, maka kita nggak bisa pakai hubungan yang P1, V1 gamma sama dengan P2, V2 gamma. Kenapa? Karena sekali lagi di sini kita tidak tidak menggunakan sistem yang reversible. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai-nilainya? Nah, kita tahu ya teman-teman ya bahwa di sini ada nilai P2, T2. Nah, dengan persamaan gas ideal kita bisa mencari nilai N2. Ya kan ya? Nih, karena dia sistemnya adalah gas ideal, kita tahu bahwa PV sama dengan nRT. Maka nantinya kalau kita cari nilai V2 itu akan menjadi nRT2 per P2. Nah, N itu di soal dikasih tahu nih, 1 mol gas ideal. Nah, sekarang berarti V2-nya ini akan sama dengan 1 dikali 8,314 Joule per mol Kelvin dikali T2-nya 273 Kelvin dibagi tekanannya 1 atm. Nah, ini adalah V2-nya. Maka V2 sama dengan, kalau kita hitung bareng-bareng, menjadi, bentar, nRT per, ya, bentar, nRT, oke. Oke, dapatnya, maaf teman-teman, ini salah, mabok. R-nya itu 0,082 ya, sorry, ini kan gas ideal. Makanya kayak ada yang aneh satuannya. Oke, sorry. Nah, ini dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 273 ya, teman-teman. Maka didapatkan nilai V-nya itu akan sama dengan 22,38 liter. Nah, ini adalah nilai V-nya. 39 liter. Nah, ini adalah V2. Nah, sekarang apalagi yang kita bisa cari untuk P1, V1, dan T1? Nah, kita tahu ya teman-teman ya dari soal sebelumnya bahwa nilai delta T itu sama dengan 101,4 Kelvin atau 101 Kelvin ya di soal. Maka kita tahu nih delta T itu sama dengan T2 minus T1. Berarti T1 itu akan sama dengan ya T2 minus delta T. Berarti T1 itu akan sama dengan 273 dikurangi 101. T1-nya itu akan sama dengan 172 Kelvin. Seperti ini. Jadi kita dapatkan nilai T1 sama dengan 172 Kelvin. Nah, kemudian gimana cari tahu P1 V1? Berhubung kan kita nggak bisa pakai gas ideal kan ya, karena P1-nya belum tahu, V1-nya juga belum tahu. Nah, ada salah satu tools yang kita pikirkan lagi dari persamaan ini ya, teman-teman, bahwa nilai W untuk sistem yang irreversible itu adalah min P eksternal dikali dV. Nah, sekarang bagaimana cara mencari P eksternal? Kan di soal nggak dikasih tahu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman, bahwa sekali lagi kita baca soalnya pelan-pelan ya. Suatu gas ideal mengalami proses adiabatik yang tidak reversible. Nah, di sini ada nih keadaan akhir gas itu sebesar 1 atm.
Nah, kita tahu bahwa keadaan akhir itu merujuk pada apa? Merujuk pada tekanan dari sistem itu sudah sama dengan tekanan dari eksternalnya atau dari si lingkungannya. Jadi kita lihat bahwa keadaan akhir ini sudah sama dengan 1 atm yang mengindikasikan bahwa tekanan eksternalnya sebesar 1 atm. Sekali lagi kita tahu bahwa dari keadaan akhir ya, keadaan akhir itu bisa kita bilang bahwa sistem dan eksternal sudah mengalami kesetimbangan. Artinya kita bisa bilang P sistem itu mendekati dari P eksternal. Sehingga dari pernyataan ini kita bisa simpulkan bahwa P eksternal ini sama dengan 1 atm. Dari sini kita bisa masukkan kebersamaan W sama dengan P eksternal dikali delta V. Di mana W-nya tadi sama dengan 1260 Joule kalau tidak salah ya teman-teman ya. Ya, ini sama dengan minus 1 dikali delta V. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka delta V-nya sama dengan minus 1260. Hati-hati ya, satuannya adalah masih ini kan apa namanya W-nya sama dengan joule ya. Nah, ini kita kalau mau kita ubah dulu nih dalam satuan liter karena ini kan masih joule, ini atm. Nah, maka alangkah baiknya kita ubah dulu satuan W-nya menjadi si satuan liter atm seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan faktor konversi ya, teman-teman. Jadi kita ubah ya, W sama dengan 1260 dikali 0,082 ya, liter ATM per mol Kelvin. Nah, seperti ini. Dibagi 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ini adalah Joule kan. Nah, nanti teman-teman dapatkan nilai W-nya ini kalau kita konversikan ya biar di liter ATM itu menjadi bentar. Nah, 12,428 atau 12,42 ya di aku. 42 liter ATM. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin berarti 12,42 liter ATM sama dengan minus 1 ATM dikali delta V. Maka delta V-nya akan sama dengan 12,42 liter seperti ini. Oke. Jadi si gasnya mengalami kompresi. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita bisa cari nih nilai P1-nya. Kenapa? Karena delta V itu akan sama dengan P2 minus P1. Maka P1 sama dengan P2 minus delta V. Menjadi V1 sama dengan 22,39 liter dikurangi minus 12,42. Nah, ini akan menjadi 34,81 liter. Oke, ini adalah untuk V1-nya. Nah, sekarang untuk P1 tinggal kita pakai persamaan gas ideal saja. nRT1 per P1. Maka P1 sama dengan 1 dikali 0,082 dikali 172 Kelvin dibagi 34,81. Maka sekarang untuk P1-nya itu akan sama dengan kalau kita cari nilainya. Nah, dapatnya nilainya adalah 0,405 atm. Seperti ini. Oke. 5 atm. Jadi memang benar bahwa tekanan sistem ini kurang dari tekanan eksternal yang membuat sistem ini mengalami kompresi atau mengalami pengurangan jumlah volumenya. Seperti itu. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan atau masih kurang jelas dari bagian A dan B? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya ke bagian C, hitung nilai delta G pada proses tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, bahwa ini mungkin kecil aja ya. Kalau misalkan sistem ini berada pada temperatur tetap, kita bisa tuliskan delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, berhubung di sini T-nya itu sama dengan delta H yang konstan dikurangi T1S1 dikurangi T2S2. Nah, ini untuk kalau misalkan
si temperaturnya berubah, maka delta G-nya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja ya teman-teman delta H-nya berapa, ada di soal bagian A tadi. Kemudian T1-nya udah tahu, T2-nya udah tahu, S1-nya udah S2-nya udah tahu dari soal, dan S1-nya tinggal dicari. Di mana delta S itu kan sama dengan S2 minus S1. Nah, di soal itu sudah dikasih tahu nih nilai S2 sebesar 189 Joule per mol Kelvin dan delta S-nya sebesar 21. Maka kita bisa mencari nilai S1-nya seperti itu. Jadi untuk S1 sama dengan S2 tambah delta S. Sehingga S1 sama dengan 189 ditambah 21. S1 sama dengan 210. Seperti ini. Tinggal dimasukin ya teman-teman ya ke delta G. Nanti dapat nilai delta G sama dengan sekian, sekian, sekian Joule per mol. Seperti itu. Sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Oke. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan bingung, kita bisa tanya aja teman-teman, jangan khawatir. Oke. Nah, selanjutnya ini ada soal kita bisa baca ya teman-teman di sini. Oke. Aseton bla 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 merupakan senyawa yang banyak digunakan sebagai pelarut. 1 mol aseton dipanaskan dari suhu 100 Kelvin menuju 440 Kelvin pada tekanan tetap. Hitung delta S untuk proses tersebut dengan memperhatikan data berikut. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kita mau menaikkan atau memanaskan aseton dari 100 derajat menuju 440, dari 100 Kelvin menuju 440 Kelvin. Nah, di sini ada data kalor pelelehan, penguapan, kapasitas kalor, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, seperti itu. Nah, kita tahu ya teman-teman ya bahwa kita bisa menggunakan namanya hukum Kirchhoff. Jadi pertama kita harus menggambarkan dulu ya alur dari soalnya ya. Alur soal. Nah, sini kalau kita lihat, oke. Nah, di sini kita mulai starting dari 100 Kelvin, ya kan ya? Kalau kita lihat alurnya, berarti dari 100 Kelvin. Maka kita lihat nih dari 100 Kelvin, kemudian menuju ke 177,4 Kelvin. Kenapa di sini? Karena ini merupakan titik leleh, ya kan ya? Di soal udah dikasih tahu ya titik leleh 177,8 Kelvin. Nah, kemudian setelah ini kita langsung berangkat ke yang 300, sebentar berapa? 23,4 Kelvin. Nah, 323,8 Kelvin. Lalu kita berangkat, ini kan adalah titik didih ya. Nah, kemudian kita berangkat ke 400 Kelvin. Nah, jadi pada saat step ini teman-teman harus tahu nih bahwa tekanannya tetap semua ini. Ini pada P tetap. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginterpretasikan semua data temperatur ini terhadap fasa dari si aseton. Nah, bisa kita lihat bahwa pada daerah 100 sampai sebelum 177,8 Kelvin, si aseton ini masih berupa padatan. Berarti C3H6O pada saat 100 Kelvin, ya tekanannya nggak aku tulis ya tekanannya ya. Ini menjadi C3H6O pada 177,8 Kelvin. Nah, ini masih dalam fasa solid ya teman-teman ya. Solid. Oke, ini mungkin aku tulisnya, aku ubah aja biar lebih enak dilihat. Oke, bentar. Oke, jadi kalau kita hitung lagi, tulis lagi, ini berarti masih solid 100 Kelvin. Kemudian ini adalah menjadi solid yang 177,8 Kelvin. Nah, kemudian di sini kan kita tahu nih bahwa di 177,8 Kelvin ini dia mengalami pelelehan. Berarti kita ubah lagi dari C3H6O yang solid menjadi yang liquid. Nah, seperti ini. Di 177,8 Kelvin. Nah, ini kita sebut sebagai namanya proses pelelehan. Oke. Nah, kemudian dari sini kita turun lagi nih, turun ke yang C3H6O atau aseton yang tetap liquid tapi temperaturnya 323,8 Kelvin. Kita lihat terjadi kenaikan suhu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini dari liquid menuju gas, ya kan ya. Kenapa? Karena di daerah 323,8 Kelvin, maka akan menjadi C3H6O gas di 333,8 Kelvin. Nah, setelah dari gas ini, barulah kita panaskan lagi hingga 400 derajat Celcius menjadi C3H6O.
Banyak ya Bun ya prosesnya ya di sini. Oke. Nah, di sini kita mau mencari berapa nilai entropi total. Nah, dengan hukum Kirchhoff kita tahu bahwa entropi total sama dengan entropi dari masing-masing sistem. Delta S1 tambah delta S2 tambah delta S3 tambah delta S4 tambah delta S5. Seperti ini. Delta S1 tambah delta S2 tambah delta S3 tambah delta S4 dan tambah delta S5. Nah, sekarang tinggal kita menginterpretasikan saja atau bagaimana kita untuk menentukan nilai delta S dari setiap step-step yang kita telah lakukan. Nah, yang pertama ini terjadi kenaikan temperatur pada tekanan tetap. Nah, bagaimana untuk menyatakan entropinya? Nah, kita tahu ya teman-teman ya bahwa ds itu adalah dq reversible dibagi T. Nah, di sini berhubung pada proses kenaikan temperatur itu kan kita bisa nyatakan ya teman-teman ya. Q itu sebagai apa namanya? Karena pada tekanan tetap ya sama dengan delta H ya teman-teman ya. Setuju ya? Karena semuanya pada tekanan tetap, maka nilai Q itu akan sama dengan nilai delta H. Nah, otomatis sekarang delta S sama dengan delta H per T. Nah, sorry delta S. Nah, berhubung kita tahu ya teman-teman bahwa, maaf ini biar nggak bingung. Berhubung kita tahu ya bahwa pada proses 1 ke 2, ya, ds sama dengan dh per t. Nah, pada proses ini dari keadaan 1 ke keadaan 2, kalau teman-teman perhatikan bahwa terjadi kenaikan temperatur. Nah, maka kita nggak boleh nih pakai rumus yang ds sama dengan dh per t. Ini boleh dipakai kalau misalkan nih pada t tetap, oke, atau terjadi transisi fasa atau kesetimbangan. Kita nggak boleh pakai yang ini. Maka kita harus modifikasi persamaan ini biar ada muncul perubahan temperatur. Gimana caranya? Kita tahu bahwa dH itu sama dengan Cp dt ya teman-teman ya. Bahwa kita bisa tuliskan ds sama dengan Cp dt per T. Maka delta S sama dengan Cp ln T2 per T1. Nah, jadi ini kita pakai persamaan yang delta S sama dengan Cp ln T2 per T1. Nah, sekarang kita lihat ini Cp siapa yang kita pakai, ya kan ya? Nah, ini kita lihat Cp siapa yang kita pakai. Nah, karena ini fasanya padat, maka Cp solid ya ln T2 per T1. Ini adalah nilai delta S untuk yang pertama. Cp solid ln T2 per T1. Nah, sekarang untuk yang kedua, teman-teman kita lihat bahwa dari solid menjadi liquid dengan temperatur yang tetap. Sekali lagi, terjadi perubahan fasa dari solid menjadi liquid pada temperatur yang tetap. Maka dari itu, untuk delta S yang 2 ini, ya, ingat kita tulis lagi delta S1, berarti sama dengan Cp yang solid ln T2 per T1. Nah, untuk delta S2, berhubung kita dari perubahan fasa liquid ke dari solid menuju liquid, maka kita sebut sebagai namanya kalor pelelehan. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja teman-teman. Berarti nilai delta S2 sama dengan Q leleh atau delta H pelelehan ya, pelelehan dibagi T. Nah, seperti itu. T-nya itu tadi 177,8 Kelvin. Seperti itu. Oke. Jadi kita lihat ini adalah T1 biar nggak bingung ya. Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4. Nah, selanjutnya kita dari proses keadaan 3 ke keadaan 4 yang delta S3. Nah, ini analog sama yang proses 1 ya teman-teman ya. Ini kan dari solid 100 Kelvin ke solid 177,8. Yang ini dari liquid 177,8 ke liquid 323,8. Nah, maka dari sini kita bisa gunakan persamaan yang ini. Nah, delta S3 itu lagi-lagi kita lihat Cp dt per T. Nah, hati-hati teman-teman bahwa di sini kita lihat, oke, pada kapasitas kalor padatan dan cair, kalau teman-teman perhatikan ya, ini yang Cp solid itu tidak bergantung pada temperatur, ya kan ya? Nah, yang T juga sama nih, yang liquid. Nilai Cp liquid itu juga tidak bergantung pada temperatur. Nah, akan tetapi nanti yang Cp gas ini dia bergantung pada temperatur. Maka nanti pada saat
proses yang seperti ini kan sebenarnya diintegralin teman-teman ya. Diintegralin yang ini. Nah, ini kan kita integral ya. Nah, ini integral, ini integral. Nah, kalau misalkan CP-nya ini tidak bergantung pada temperatur, maka kita bisa keluarkan dari persamaan ln-nya tadi. Seperti itu. Sedangkan kalau dia bergantung pada temperatur, maka kita harus masukin ke dalam integralnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Berarti delta S3 sama dengan CP yang liquid dt per T. Maka delta S3 sama dengan CP liquid ln T3 per T2. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita lihat lagi. Untuk delta S yang 4, ya, ini dari liquid menuju gas. Ya kan ya? Nah, dengan temperatur yang tetap. Nah, kita sebut dia sebagai namanya proses penguapan atau, pendidihan. Pendidihan. Maka kita tahu ya, kita bisa menggunakan kalor penguapan atau pendidihan di sini udah ada di soal ya. Nih, kalor penguapan sebesar 31,27 kJ per mol. Maka di sini nilai delta S4-nya itu akan sama dengan nilai delta H penguapan ya, karena dari liquid ke gas dibagi nilai T3 seperti itu. Yang 323,8 Kelvin tadi. Nah, selanjutnya untuk yang delta S5 yang terakhir. Delta S5 ini kita lihat dia dari gas 323,8 menuju gas 400 Kelvin. Maka kita lihat dia akan sama kayak delta S1 dan juga sama kayak delta S yang 3. Maka kita bisa tuliskan di sini untuk delta S5 itu akan menjadi DS5 dulu ya, DS5 sama dengan H5 per DT. Ini akan menjadi delta S5 integral dari CP DT per T. Nah, kita masukkan nih nilainya, ya kan ya. Nah, CP yang gasnya itu kan tadi sama dengan, kalau di soal ya, nilainya itu adalah 27,18 yang ini ya panjang ya, plus 0,146 T plus bla 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 bla. Kita masukin ya. 27,16. Oke, sebentar aku nggak hafal. Ini aku ini dulu ya, nambahin slide dulu yang nggak cukup soalnya. Jadi malah bingung. Bentar. Oke. Ini mau tambah slide dulu. Oke. Oke, kita lihat CP tadi sekali lagi ya persamaannya 27,16 ditambah 18 ditambah 0,146 T. Sini aja ya. CP yang gas 27,18 minus 0,146 T. Nah, aku lupa lagi selanjutnya, maaf. Plus kemudian plus 4 kali 10 minus 5 T kuadrat. Oke, ini adalah nilai kapasitas kalor dari aseton pada fasa gas plus 4 kali 10 pangkat minus 5 T kuadrat. Ini adalah CP pada saat keadaan gas. Nah, sekali lagi kalau kita review, delta S5-nya itu adalah integral dari CP DT per T. Kenapa CP-nya masuk ke dalam integral? Karena CP-nya ini nilainya itu bergantung pada temperatur. Nah, kita nggak boleh keluarin CP tadi seperti yang solid dan yang liquid. Nah, dari sini kita bisa masukin delta S5 sama dengan integral dari 27,18 ditambah 0,146 T tambah 4 kali 10 pangkat minus 5 T kuadrat per T dt, ya kan ya. Nah, biar nggak bingung, kita operasikan dulu ya. Berarti menjadi delta S5 sama dengan integral 27,18 per T ditambah 0,146 ya, kemudian ditambah 4 kali 10 pangkat minus 5 T kali dt. Nah, seperti ini. Nah, dengan operasi integral kita bisa pisahkan delta S5 sama dengan integral 27,18 per T dt ditambah integral 0,146 dt ditambah integral 4 kali 10 pangkat minus 5 T dt. Nah, ini jangan lupa ya batasnya teman-teman ya. Dari mana batasnya? Dari yang T3 ke T4 ya kan ya. Ini kan T3 ke T4. Nah, ya udah kita tuliskan semua batasnya dari T3 ke T4. Ini ke T3, ini T4. T3 ini T4, ini T3, ini T4.
Nah, dari sini kita lihat delta S5 sama dengan, iya, ini kan seperti DT kan sama dengan ln ya. 27,18 berarti ln T4 per T3 ditambah 0,146 T dari, oke langsung aja ya berarti ya, sorry. Ini langsung aja biar nggak pusing. Berarti 0,146 dikali T min T1 ya kan, ya kan delta T T4 minus T3 ini sama dengan delta T ya, kebayang. Oke, lalu sorry, T4 T3 ditambah ini kan integral x dx ya, menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, integral x dx T dt itu kan sama dengan setengah T kuadrat ya, dari, nah seperti ini. Oke. Oke, sebentar. Nah, per 2 dikali T kuadrat dari yang T4 ke yang T3. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja teman-teman ini angka-angkanya, nanti dapat nilainya. Jadi ini kalau kita masukin ya, delta S5 sama dengan 27,18 ln 400 dibagi 300, berapa ya, aku lupa, maaf. 323,8. Oke. 8 ditambah 0,146 dikali 400 dikurangi 323,8 ditambah 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali T4-nya berapa ya? Ini kan maaf, ini dikali 400 kuadrat dikurangi ya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 323,8 kuadrat. Nah, seperti ini. Udah deh, teman-teman operasikan dapat nilai delta S5 sama dengan sekian, sekian, sekian nanti. Nah, jadi teman-teman sekali lagi cari dulu ya delta S1-nya berapa, 2, 3, 4, 5 berapa, baru tinggal dijumlahin saja nanti. Delta S1, kalau kita masukin nilainya berarti CP-nya di soal 96 joule per mol ya berarti ya. 96 ln T2-nya kalau nggak salah tadi 177,8 ya, 177,8. Bentar. 177,8 per 100. Kemudian ini data S2-nya dimasukin aja ya, nanti nilainya data hanya berapa. Kemudian biar nggak, aduh, bentar. Data S3-nya tinggal dimasukin saja berapa, ini juga sama berapa, terus data S5-nya berapa. Seperti itu, ini teman-teman dapatkan data S total sama dengan penjumlahan dari semua-semuanya. Oke. Aku nggak bisa ngitung satu-satu ya teman-teman karena waktunya kurang cukup, jadi maaf banget. Teman-teman bisa untuk cari dulu nilainya berapa. Seperti itu. Oke. Yang penting teman-teman tahu ya caranya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini, yang ada alur seperti ini, teman-teman bisa menggunakan hukum Kirchhoff, di mana delta S total itu akan sama dengan delta S dari masing-masing reaksinya, seperti itu proses reaksinya. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan atau masih bingung? Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan bingung bisa chat di kolom komentar atau boleh open mic. Jadi di gambar alurnya dulu aja gitu ya, Wan, biar kebayang. Ya, betul banget Mir. Kalau saran aku gitu sih. Jadi biar teman-teman tahu nih dari 100 sampai 440, sorry bukan 400, maaf. Ya dari 100 sampai 440 ini tuh berapa apa aja sih proses yang terjadi gitu ya. Nah, sampai sini. Maaf ya salah teman-teman. Nah, seperti itu. Gitu. Gimana, Mir? Aman-aman. Aman. Yang lain gimana? Kebayang nggak dengan yang ini? Takutnya bingung, gara-gara aku tulisannya berantakan. Gimana, teman-teman? Kalau misalnya bingung nggak apa-apa, boleh tanya aja. Ini suhunya 440 ya. 440. Rit, boleh lihat soalnya lagi nggak? Oh, boleh. Bentar ya. Bentar. Yang ini ya, soal yang ini. Nah, iya, yang ini. Ya, bentar. Oh, kalau delta S tuh berarti di jumlah semua gitu ya? Oke. Karena dia delta S-nya itu dari semua rangkaian ya, total kita bisa jumlahkan delta S dari masing-masing
Jadi sigma dari delta S-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 proses, berarti ada delta S1, tambah delta S2, tambah delta S3. Seperti itu. Intinya sebenarnya ya kayak gini sebenarnya ya. Mungkin kalau aku tegasin lagi, kalau transisi fase itu misalkan dari solid ke liquid, maka delta S-nya itu kalau tekanan ini kalau misalkan pada saat P tetap ya, delta S itu akan sama dengan delta H pelelehan dibagi T-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dari liquid ke gas, berarti delta S-nya itu sama dengan delta H penguapan dibagi nilai T-nya. Nah, seperti ini. Nah, delta H-nya sama dengan Q-nya ya, teman-teman ya. Kalau pada saat transisi fasa, delta H sama dengan Q. Kalau Oke? apa itu? Transisi fasa. Karena kan Oh, di sini oh kan ya. di sini kan tekanan tetap ya. Jadi makanya kita bisa tuliskan delta H sama dengan Q-nya seperti itu. Jadi kalor pelelehan, ini kalor penguapan seperti itu. Oke? Aman ya? Iya, Atau ya. ada yang masih bingung? Yang lain? Aman. Oke. Siap, Kak. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan sudah aman, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, nanti bilang aja. Oke. Oke. Nah, soal yang keempat ini bisa kita lihat ya, ini adalah soal kesetimbangan, di mana ada padatan besi 2 sulfat berkesetimbangan menjadi besi 2 peroksida. Oke. Kemudian, besi 2. Kemudian menjadi gas sulfur dioksida dan gas sulfur trioksida. Nah, jika kesetimbangan tercapai pada tekanan sekian, pada temperatur sekian, tekanan total gasnya sebesar sekian, maka hitung Kp pada suhu tersebut. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, bahwa nilai Kp itu bisa kita tuliskan sebagai tekanan parsial produk pangkat koefisien ya dibagi tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, nilai tekanan parsial yang dimasukkan ini itu harus berada pada tekanan kesetimbangan. Jadi tekanan parsial berada dalam kesetimbangan. Jadi yang boleh kita masukkan ke dalam nilai K-nya itu harus pada keadaan yang sudah setimbang, bukan keadaan yang awal. Nah, di sini kita diberitahukan nih dari reaksi ini ya, saat kesetimbangan tercapai, berarti sudah saat setimbang ya, tekanan total gas adalah 0,9 atm. Jadi kalau kita lihat dan kita uraikan, di sini reaksinya 2 FeSO4 solid berkesetimbangan menjadi Fe2O2 solid menjadi SO2 gas menjadi SO3 gas. Nah, ini kan ada mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita nggak tahu nih ini berapa nilainya, kita nggak tahu ini unknown, ini juga nggak tahu unknown, ini berapa ya. Nah, kita nggak tahu nilainya berapa, pokoknya yang jelas kita tahu nih bahwa tekanan total akhir saat setimbang, ya, saat setimbang ini misalkan adalah X, ini budget X juga ya teman-teman ya, saat setimbang itu adalah 0,9 atm. Jadi kan kalau kita lihat ya ini ada FeSO4 mula-mula kan ya. Nih, besi sulfat akan terurai jika dipanaskan pada suhu tinggi. Berarti pada saat mula-mula ini hanya ada besi sulfat saja. Berarti kalau kita lihat di sini, ini ada mula-mula berarti ini adalah minus X. Maaf, ini berarti nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada, sorry. Karena di awal hanya ada besi sulfat saja. Oke. Nah, ini minus X, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Karena di soal nggak disebutkan jumlahnya berapa. Ini misalkan minus 2X, ini berarti plus X, ini plus X, ini plus X. Maka pada saat di akhir itu ini misalkan jumlahnya Na, kita nggak tahu, ini jumlahnya adalah X. Nah, kita tahu ya dari soal ya bahwa tekanan total saat setimbang itu sebesar 0,9 atm. Nah, dari sini yang kita bisa simpulkan apa? Bahwa tekanan total itu adalah tekanan dari masing-masing gasnya. Berarti PSO2 ditambah PSO3. Karena padatan ini tidak memiliki tekanan. Maka
0,9 ini sama dengan X plus X. Atau 0,9 sama dengan 2X dan X sama dengan 0,45 atm. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tekanan SO2 itu akan sama dengan tekanan SO3 sebesar 0,45 atm. Nah, maka dari itu kita lihat nih untuk pernyataan Kp-nya, sekali lagi konstanta kesetimbangan untuk produk pada keadaan gas-gasnya ya. Tekanan-tekanan kita pakai berarti PSO2 pangkat 1 dikali PSO3 pangkat 1. Sehingga akan menjadi 0,45 dikali 0,45. Maka sini sekarang nilai Kp itu akan sama dengan, kalau kita kalikan, bentar ya, menjadi 0,205. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai Kp dari reaksi yang ada di soal yang kita punya. Seperti itu. Aman nih sampai sini ya teman-teman untuk mencari Kp. Lalu yang bagian B, jika besi sulfatnya berlebih diletakkan dalam suatu ruang tertutup yang sudah mengandung gas SO2 pada tekanan 0,6 atm dan suhu sekian, hitung tekanan total dalam sistem jika tercapai kesetimbangan pada suhu ini. Oke, jadi untuk soal kedua ini keadaannya sudah berbeda ya teman-teman ya. Dan aku hapus dulu biar cukup. Jadi soal nomor 2 ini ya, kita punya 2 FeSO4 ya menjadi Fe2O2 tambah SO2 tambah SO3. Nah, ini misalkan mula-mula reaksi sisa. Nah, ini misalkan Na ini 0,6, oke. Ini min X, ini plus X, sorry ini min 2X plus X plus X plus X. Maka ini menjadi Na X, ini 0,6 plus X, ini X. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu nih bahwa untuk nilai Kp-nya itu adalah 0,6 plus X dikali X kan ya. Karena apa? Tekanan SO2 dikali tekanan SO3. Kalau misalnya kita pelan-pelan ya. Sini. Kalau kita pelan-pelan. Nah, ini PSO2 kali PSO3. Maka Kp sama dengan 0,6 plus X dikali X. Nah, sekarang kita lihat bahwa Kp itu akan tetap nilainya selama nilai T-nya tetap. Ini penting banget ya. Akan tetap nilainya selama nilai T tetap. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan nilai Kp pada soal yang bagian A, yakni 0,2025. Sehingga menjadi 0,2025 sama dengan 0,6 plus X dikali X. Nah, maka 0,2025 sama dengan 0,6X ditambah X kuadrat. Ini menjadi X kuadrat ditambah 0,6X minus 0,2025 sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman bisa cari nilai X-nya dengan menggunakan kalkulator ya. Ini aku cari dulu, teman-teman, sebentar. 1, 0,6 minus 0,2025. Nah, ini akan menjadi nilai X-nya kalau teman-teman dapat ya di kalkulator. Nilainya sebesar 0,2408 atm. Nah, ini adalah nilai si X-nya, teman-teman. Nah, kita lihat nih, teman-teman, bahwa untuk nilai tekanan total, sebentar ya, kita lihat. Oke, bentar. Oke. Berarti tekanan total itu akan sama dengan ya tekanan total sama dengan PSO2 ditambah PSO3. Nah, ini menjadi 0,6 plus X. Oh, oke, sebentar teman-teman. Ini aku ada yang salah, sebentar ya. Oh, oke, sorry. Jadi di sini enggak ding. Sorry sebenarnya. Udah benar. Oke. Jadi lanjut ya. Jadi di sini tekanan totalnya tinggal 0,6 plus X berarti kan 0,6 tambah 0,24 ya. Tambah 0,24 ditambah 0,24. Nah, sehingga sekarang tekanan totalnya menjadi, kalau kita lihat,
Ya, 0,84 tambah 0,24. Nah, 1,08 atm. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau masih bingung? Atau sudah paham? Aman. Oke, terima kasih Kak. Nah, yang lain gimana? Oke, kalau misalkan sudah aman, nah jadi kita bisa ini ya teman-teman ya, kita lanjut untuk yang bagian C. Bagian C itu kita diminta untuk menghitung nilai delta G0 pada suhu 929. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, delta G0 itu akan sama dengan minus RT ln KP. Oke, berarti KP-nya pada saat 929 Kelvin. Maka delta G0 sama dengan minus 8,314 dikali 929 ln 0,2025. Maka delta G0 ini akan sama dengan, kalau kita hitung, oke sebentar ya. Nah, ini menjadi minus 12.334 joule per mol. Atau kalau kita ubah sama dengan 12,3 kilojoule per mol. Seperti ini. Oke. Jadi untuk yang bagian A, di sini nggak ada SO2 dan nggak ada SO3, maka menjadi strip-strip seperti ini. Dan kita tahu tekanan totalnya 0,9. Kita cari nilai X-nya, dapat nilai X-nya, dapat nilai SO2, SO3 tekanannya, masukkan ke nilai persamaan KP, dapat nilai KP-nya. Untuk bagian yang B di sini kita lihat, ini bagian yang B ya. B, SO2-nya sudah tahu nih 0,6 atm. Nah, berarti nanti di akhir tuh ada 0,6 plus X dan SO3-nya sebesar X. Dari sini kita bisa cari nilai KP-nya dan kita dapatkan nilai X-nya sebesar 0,2408. Nah, kemudian kita cari tekanan totalnya, di mana tekanan total sama dengan tekanan SO2 tambah tekanan SO3, dapat nilai 1,08. Kemudian yang bagian C kita diminta untuk mencari delta G0, masukkan persamaannya, delta G0 sama dengan minus RT ln KP. Dapat nilai T-nya dapat, KP-nya dapat, tinggal dimasukkan, dapatnya 12,3 kilojoule per mol. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Oh, Lid, mau tanya dong. Boleh. Kenapa, Mir? Kalau yang rumus C itu kalau untuk suhunya nggak berubah atau gimana ya? Oke. Kan setahu rumus lengkapnya itu kan delta G sama dengan delta G0 min RT ln KP kalau nggak salah kayak ya. Oke. Thank you, Mir. Jadi benar ya, teman-teman, untuk delta G itu sama dengan delta G0 plus RT ln Q ya. Ini rumus dasarnya ya. Nah, berhubung pada saat kesetimbangan ya, saat setimbang, itu kan kita tahu ya, untuk nilai delta G-nya itu akan sama dengan 0. Dan kita tahu nilai Q sama dengan nilai K, kan saat setimbang ya. Maka delta G ini menjadi 0 kan ya. 0 sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Maka delta G0 sama dengan, ln K maaf ya, jadi ganti ya. R minus RT ln K. Nah, benar banget kata Mira tadi, ini bisa dipakai saat T-nya tetap. Artinya apa? Artinya nilai ini tuh pada suhu tertentu. Jadi kalau misalnya aku mau nyari nilai delta G0 pada suhu 1000 Kelvin, itu nilainya akan beda lagi dengan pada suhu yang 929 Kelvin. Seperti itu. Oke? Jadi ini untuk disclaimer-nya aja, biar nggak bingung. Oke? Sampai sini teman-teman jelas? Atau Mira jelas gimana? Oke, berarti kalau yang ini ya delta G, berarti rumusnya delta G0 minus min RT ln K ya, berarti tadi kebalik sih kayak. Betul. Ya. Oke, makasih. Oke, makasih juga Mira. Yang lain gimana amannya kakak-kakak dan teman-teman? Ini untuk delta G0 ya. Jadi sekali lagi delta G0 ini biasanya dicari pada suhu tertentu saja. Di soal dikasih tahu harusnya. Seperti itu. Aman. Oke, terima kasih Kak. Oke, kalau teman-teman aman, kita ke soal terakhir ini ya. Ini juga kesetimbangan, cuman mungkin agak lebih ribet karena ini banyak banget informasi di soal dan banyak yang ingin tanyain juga. Jadi kalau kita baca di sini ya, gas nitrosil bromida atau NOBR2 dimasukkan ke dalam wadah ya. Kemudian ini hampa udara, artinya apa? Artinya di dalam wadah awal ini nggak ada NO dan nggak ada BR2.
Nah, kemudian kita panaskan nih labunya sampai 0 derajat sehingga nanti seluruh spesies berada dalam keadaan fasa gas. Jadi nanti ada fasa tiga-tiganya ini muncul pada saat di 0 derajat. Dan tekanan total 0,3 atm. Nah, pada pemanasan selanjutnya hingga 25 derajat tekanan total menjadi 0,35 atm. Kesetimbangan yang terjadi pada 0 derajat dan 25 derajat sebagai berikut. Nah, yang pertama diminta untuk mencari Kp-nya pada saat 0 derajat. Nah, sekali lagi kalau kita diminta mencari Kp, kita refer lagi dengan tekanan parsial produk, berarti NO kuadrat dikali tekanan parsial dari BR2 dibagi tekanan parsial dari NOBR kuadrat. Nah, sekali lagi yang perlu diingat bahwa nilai Kp ini, si nilai P-nya ini bisa dimasukkan saat setimbang. Oke, saat setimbang. Itu penting banget. Nah, sekarang kita nggak tahu nih kan jumlah tekanan akhirnya berapa dan tekanan awalnya berapa. Nah, sekarang kita bisa tahu dari jumlah mol NOBR dulu. Yang kita bisa tahu dari mana? Dari massa NOBR dibagi massa molarnya kan ya. 1,1 gram dibagi massa molar dari NOBR 14 tambah 16 tambah 79,9. Nah, ini 1,1 dibagi sebentar ya, aku hitung dulu. Oke, 109,9. Ini berapa ya nilainya? Sebentar. Nah, didapatkan nanti mol NOBR ya, itu sama dengan 1,1 bagi 109,9, dapatnya adalah 0,01 ya teman-teman ya, 0,01 mol. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai tekanan NOBR. Tekanan parsial NOBR kan, ini kan di awal ya. Karena di kondisi awal ya. Awal sama dengan nRT per P. Masukin saja 0,01 dikali 0,082 dikali T-nya misalkan pada saat minus 55 derajat. Berarti pada saat 200, bentar ya, 273 kurang 55. 218 Kelvin ya. 16 Kelvin dibagi volumenya 1 liter. Maka di sini PNOBR awal itu akan sama dengan pada saat 0 derajat ya, 0 derajat ini sama dengan nilainya 78 atm. Nah, seperti ini. Ini pada saat minus 55 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih tekanan awal NOBR pada saat 0 derajat berapa. Nah, tinggal pakai hukum Charles saja ya. P1 per T1 itu akan sama dengan P2 per T2. Berarti nantinya kita tahu nilai 0,178 ya pada saat T1 yang ini 218 Kelvin sama dengan P2 per T2-nya berapa? 0 derajat. 0 derajat sama dengan 273 Kelvin, ya kan ya? Nah, ini akan menyebabkan nilai P2-nya itu akan sama dengan bentar. Oke. Nah, nilai P2-nya menjadi 0,224 atm. Jadi ini adalah tekanan NOBR saat 0 derajat. Ini sekali lagi ya, ini tekanan awal ya teman-teman, tekanan awal NOBR saat 0 derajat. Nah, dari sinilah kita bisa kemudian untuk memasukkan ke persamaan kesetimbangan, di mana di sini 2 NOBR, oke, gas menjadi kalau kita lihat ya persamaannya sebentar, 2 NO, oke, gas ditambah BR2 gas. Nah, ini pada saat 0 derajat ya, saat 0 derajat. Nah, kita lihat nih, ini mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini tadi nilainya adalah 0,224 kan ya, tekanan awalnya 0,224. Sini tekanan awal dikurangi. Misalkan 2X ditambah 2X ditambah X. Ini menjadi 0,224 minus 2X. Ini 2X, ini menjadi X. Nah, tekanan total itu sekali lagi didefinisikan sebagai tekanan parsial dari semua gas. Berarti tekanan NOBR ditambah tekanan NO ditambah tekanan BR2. Maka ini menjadi, kalau kita lihat dari soal tekanan total pada saat 0 derajat sebesar 0,3 atm. Maka ini menjadi, ya sebentar ya, 0,3 sama dengan 0,224 minus 2X tambah 2X tambah X.
Maka 0,3 sama dengan 0,224 plus X. Dan X sama dengan 0,7. Bentar, nggak bisa ngitung. 776 ya harusnya ya. 0,3 dikurangi 0,224. Nah, 0,076. Nah, ini adalah tekanan, ini adalah nilai si X-nya. Nah, kalau kita sekarang cari tekanan NOBR, NO dan BR2 saat setimbang, menjadi seperti ini. NOBR saat setimbang, ini sama dengan 0,224 minus 2 dikali 0,076. Ini akan sama dengan sekian. Ini NO sama dengan 2X atau 2 kali 0,076. Ini akan sama dengan 0,152 TM. Tekanan BR2 ini sama dengan nilai X. Sama dengan 0,076 ATM. Nah, sekarang untuk yang NOBR kita hitung ya. 0,224 kurangi 0,152. Dapatnya 0,072 ATM. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat berarti dari sini kita bisa tahu dong nilai KP-nya. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan tekanan parsial semuanya saat setimbang. Ini kan yang penting tadi kan ya. Maka sekarang nilai KP menjadi tekanan NO kuadrat atau 0,152 kuadrat dikali dengan tekanan BR2 0,076 dibagi tekanan NOBR kuadrat yakni 0,072 kuadrat. Sehingga nilai KP pada saat 0 derajat ini menjadi, kalau kita hitung nilainya, bentar ya, dikali 0,076 dibagi 0,072. Oke, dapatnya nilainya itu sebesar KP-nya ya 0,338. Nih mungkin teman-teman kalau aku salah hitung koreksi ya. 338. Dapat deh nilai KP pada saat 0 derajat Celcius. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu? Atau masih bingung mungkin? Oke. Aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau kita baca narasi selanjutnya ya, kita mau mencari nilai KP pada saat 25 derajat Celcius ya kan. Nah, berarti di sini kita lihat dibilang bahwa pada pemanasan selanjutnya hingga 25 derajat Celcius tekanan total menjadi 0,35 atm. Nah, sekarang ditanya kita lihat berarti bagaimana nilai KP pada saat 25 derajat Celcius. Nah, kita tahu ya dengan berubahnya nilai temperatur maka nilai KP juga berubah. Nah, kita harus ngeriset lagi kondisi awal seperti kondisi yang A ini menjadi 2 NOBR ya, gas berkesetimbangan menjadi 2 NO gas ditambah BR2 gas. Lagi-lagi mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita tahu ya jumlah mula-mula dari NOBR itu sama dengan nilainya 0,224 atm. Ini menjadi minus 2X, ini plus 2X, ini plus X. Maka ini menjadi minus 0,224 minus 2X, ini 2X, ini X. Nah, yang membedakan dengan yang di sebelah kiri adalah tekanan totalnya adalah 0,35. Maka ini menjadi 0,224 minus 2X plus 2X plus X. Maka X sama dengan 0,35 minus 0,224. Yang kita bisa tulis sama dengan, ini aku agak cepat ya teman-teman. Nah, 0,35 kurang 0,224 menjadi 0,126 atm. Nah, ya udah teman-teman dapatkan ya nilai-nilainya dari nanti nilai PNOBR, kemudian nanti nilai PNO-nya berapa dan PBR2-nya berapa. Kita cari ya sekalian ya. Ini adalah 0,224 salah 126. Bentar. 2x 2x kayak aku salah deh. 0,35 minus 0, kayaknya salah hitung deh. Bentar ya. 224. Bentar. Oke. Oke, sebentar ya.
Oh, oke, aku tahu teman-teman. Sorry. Ini aku kasih tambahan slide dulu ya. Oke. Jadi kan kita tahu ya teman-teman ya, tadi pada saat 0 derajat itu kan dia mengalami kesetimbangan. Kemudian kita panaskan dia menjadi 25 derajat. Nah, berarti kan nanti nilai Kp-nya itu menjadi berubah ya teman-teman ya. Karena ada kenaikan suhu. Nah, kita tahu juga bahwa dengan meningkatnya T itu akan menyebabkan nilai K-nya meningkat. Biasanya seperti itu. Nah, sini sebenarnya nggak dikasih tahu di soal apakah reaksinya adalah endoterm atau eksoterm. Makanya tadi sebenarnya aku ini agak bingung nih. Bentar ya. Arah reaksinya. Oke, ini lagi di save dulu sebentar. Oke, wait. Bentar ya. Oke, deh. Astagfirullah. Oke, bentar ya teman-teman. Ini tinggal terakhir. Oke, sebentar. Oke, ini aku ganti pakai yang satu lagi ya. Bentar ya guys, mute, sorry. Oke, jadi kita udah dapat ya tadi ya untuk bagian A ya tadi ya. Kemudian pada saat yang bagian A tadi ada juga tekanan dari si NOBR-nya itu yang saat setimbang ya. Saat setimbang itu tadi sama dengan kalau kita lihat nilainya itu, bentar ya aku lihat lagi nilainya. Saat setimbang itu 0,072 atm, 0,072 atm. Kemudian nilai P dari NO-nya saat setimbang ya. Nah, sebentar. Itu nilainya adalah 0,152 atm. Ini pada saat 0 derajat ya, teman-teman. Kemudian untuk yang BR2 saat setimbang ya, itu adalah nilainya itu 0,076 atm. Oke. Nah, dari keadaan sistem yang awal ini kita tahu tadi nilai Kp-nya sama dengan 0,338. Ini pada saat 0 derajat ya, 0 derajat. Ini juga saat 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kita reaksikan lagi nih mereka nih, tapi pada suhu yang berbeda. 2 NOBR menjadi 2 NO ditambah BR2. Nah, ini ada mula-mula reaksi setimbang lagi. Nah, sekarang mula-mula mereka sudah ada nilainya kan ya, dari yang 0 derajat menuju 25 derajat. Yang NOBR 0,072 ya. NOBR itu 0,072, kemudian yang NO itu sebesar 0,152 atm. Kemudian yang BR2 sebesar 0,076 atm. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Nah, tekanan total itu bertambah. Yang 25 derajat itu lebih besar dibandingkan tekanan total pada 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kira-kira nih, teman-teman, kalau menyuplai sistem yang seperti ini, di mana tekanan total yang 25 itu lebih besar dibandingkan yang 0 derajat, kira-kira yang bereaksi ini yang berkurang si NOBR atau NO dan BR2? Ada yang mau jawab nggak kira-kira?
Kalau tekanan totalnya bertambah, yang berkurang apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang kanan bukan. Oke. Kalau misalkan yang kanan yang berkurang, kan yang misalkan kalau kita lihat, ini misalkan minus X, ini minus 2X, ini plus 2X ya. Jadi 0,072 plus 2X, 0,152 minus 2X, ini 0,076 minus X. Nah, berarti kalau misalkan yang kanan berkurang, berarti P totalnya itu, ini misal ya, menjadi 0,072 tambah 0,152 tambah 0,76 minus X. Ya kan ya? Nah, sedangkan ini tuh nilainya tadi 0,3. Ini minus X. Otomatis kita tahu ya, ini 0,35 ya. Kita tahu berarti untuk apa namanya? Untuk asumsi kita bahwa yang berkurang adalah produknya ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa X ini nggak boleh negatif dan 0,35 ini lebih besar dibandingkan 0,3. Otomatis berarti sekarang yang berkurang itu bukanlah produk, melainkan reaktannya. Kenapa? Biar nanti nilai S ini menjadi yang positif. Jadi kalau kita lihat asumsinya ternyata yang berkurang itu adalah si pereaksinya atau si reaktannya. Nah, maka di sini kita tahu bahwa ini menjadi minus 2X, ini menjadi plus 2X, ini menjadi plus X. Sehingga di sini kita ubah menjadi minus 2X plus X, 2X, dan ini plus X. Dan sekarang kita masukkan, berarti P total ya itu akan sama dengan berarti PNOBR 0,072 minus 2X ditambah 0,152 plus 2X ditambah 0,076 plus X. Nah, berarti di sini P total itu akan sama dengan ya 0,072 ditambah 0,152 ditambah 0,076 plus X. Ini nilainya sama dengan 0,3. Maka sekarang 0,35 itu akan sama dengan 0,3 plus X, di mana X sama dengan 0,05 atm. Nah, kita dapatkan berarti sekarang tekanan masing-masing sistem kita bisa cari nih NOBR berapa, NO berapa, BR2 berapa. Maka tekanan NOBR ini akan sama dengan nilainya 0,072 minus 2X. Minus 2 kali 0,05. Nah, ini akan sama dengan berarti 0,062 ya. Bentar. Ya, 62 ATM harusnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian tekanan NO berarti kalau kita lihat nilainya itu adalah 0,152 plus 2X. 0,152 plus 2 kali 0,05. Nah, ini ATM. Oke, lalu yang terakhir, tekanan BR2 ini akan sama dengan 0,076 plus X. Nah, berarti plus 0,05 menjadi 0,081 ATM. Kayaknya aku salah deh, sebentar. Oke, sebentar ya. 0,52 ditambah 0,1. Oh, salah teman-teman. 0,252. Bentar. 0,2 minus. Bentar. 0,35 dikurangi 0,3. Ini agak aneh ya, sebentar. Oke. 0,05. 0,72 minus 2X. Oke. 0,072. Sebentar ya teman-teman ya. Di sini hasilnya minus juga ternyata ya. Nih, ini jadi minus harusnya ya. Minus 0,028. Oke, sebentar ini mungkin aku ada yang salah. 0,35 ATM. Oke, mungkin soal ini aku
sebentar ya teman-teman, aku kerjain dulu. Soalnya ini jujur aku belum ngerjain 5-5-nya dan baru kerjain bareng sama teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada ide lain untuk soal ini. Soalnya kalau yang aku pakai ini caranya itu nilai tekanan NOBR-nya minus. Nah itu aku nggak tahu kenapa. Entah salah masukin angka di sebelumnya atau mungkin data soalnya ada yang direvisi atau gimana ya. Soalnya yang aku kerjakan ini nilainya adalah minus seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada ide atau masukan mungkin untuk mengerjakan soal ini. Atau sama juga ya atau gimana? Bentar, lihat soalnya dulu, Kit. Iya, bentar ya, aku juga bingung. Soalnya tadi udah dimasukin semuanya tuh hasilnya negatif sih NOBR-nya. Aku hitung lagi sih tadi. Rit, kalau nggak salah tadi kayaknya ada yang kamu angkanya salah, Rit. Oh, yang Cuma mana, nggak tahu Mir? sih kalau itu nyambung. Iya. Coba lagi. Oh, ini? Hah? Bentar. Coba selanjutnya, Rit. Oke. Aku bingung, takut ada yang salah. Oke. Lah, hilang. Ya udahlah, mungkin udah dibenerin. yang tadi mungkin yang di PPT semua. Ini aku pakai device lain soalnya, Mir, maaf. Yang tadi error gitu laptopnya kan. Mungkin nanti aku cek lagi ya teman-teman ya. Mungkin ada yang aku masukin salah angka, tapi harusnya kayak gitu caranya ya. Kebayang ya. Jadi teman-teman bisa cari dulu nilai KP2-nya dari tekanan ini nih. Saat setimbangnya berapa untuk keadaan 25 derajat, baru masukin nilai KP2-nya nanti. Kayak gini. Jadi nilai KP2-nya itu tinggal masukin aja nilainya. Sama kayak tadi ya. KP sama dengan PNO kuadrat, kemudian dikali PBR2 dibagi PNO kuadrat. Nah, kayak gini. Nanti untuk yang bagian C itu kan ditanya nilai data H reaksi kan ya. Nah, kita bisa pakai persamaan yang Clausius-Clapeyron. Nah, data dari persamaan ln KP1 atau KP2 per KP1 itu akan sama dengan delta H per R dikali seper T1 min seper T2. Nah, seperti ini. Oke. Jadi untuk nilai delta H-nya bisa dari sini persamaannya. Masukin nilai KP2. KP2 itu adalah saat 25 derajat, sedangkan KP1 berarti saat 0 derajat Celcius. Nah, T2-nya berarti 25 derajat, dibikin dalam Kelvin ya, teman-teman. Dan T1 berarti adalah 273 Kelvin. Oke. Nah, paling ini dulu ya teman-teman yang bisa aku jelasin untuk pertemuan pada sore hari ini. Sebelumnya teman-teman apakah ada yang ingin tanyakan dulu dari mungkin soal nomor 1 kalau masih kurang jelas ya teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Untuk yang bagian nomor 5 tadi mungkin aku coba utak-atik dulu ya apakah memang ada data yang salah atau seperti apa. Seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin tanyakan? Aman aja. Aman. Oke, makasih Kak. Oke, teman-teman yang lain juga aman ya. Dan mungkin sudah maghrib juga. Oke, jadi sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya buat kita brainstorming bareng, belajar bareng terkait materi buat soal. Iya Kak, dan semangat buat teman-teman dan mohon maaf banget kalau misalnya aku banyak banget kekurangan pada hari ini. Tadi banyak kesalahan teknis yang ala-ala itu dan juga mungkin salah dalam menjelaskan dan yang lainnya. Sekali lagi semangat teman-teman besok ya, semoga lancar dan kalau misalnya ada yang ingin tanyakan langsung aja di grup atau boleh lewat aku ya di WA. Oke, semoga sukses teman-teman. Aku tutup dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semangat. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ko Ridwan, makasih banyak San.